Halo bro, lo tahu nggak? Alun-alun Kudus yang ada di Simpang 7 adalah alun-alun yang kedua lo. Lo sudah tahu belum? Kalau sebelumnya pernah ada pemindahan alun-alun, tapi di mana lokasi alun-alun lama? Siapa yang memindahkannya? Dan apa alasan pemindahannya? Mari kita mulai pembahasannya di Risma, Riset Sejarah Mirza Perkasa. Pada tahun 1929, Dewan Belanda mengusulkan kepada Residensi Semarang untuk melakukan penataan ulang kota guna mencegah kerusakan fasilitas akibat kepadatan aktivitas perdagangan di pusat kota yang lama. Usulan penataan kota tahun 1929 ini bukan hanya untuk Kudus saja ya bro, melainkan ini adalah bagian dari kebijakan besar pemerintah kolonial Belanda untuk memodernisasi kota-kota di Indonesia. Kota-kota dengan penataan serupa antara lain Semarang, Malang, Bandung, Surakarta, Bogor, Palembang, dan Medan. Sekarang kita kembali ke kota Kudus. Di mana sih alun-alun yang lama kota Kudus? Alun-alun lama kota Kudus terletak di Jalan Sunan Kudus, Desa Langgar Dalem, yang sekarang telah diubah fungsinya menjadi Taman Menara Kudus sejak tahun 2015. Siapa yang memindahkan alun-alun Kudus? Jadi, pada periode 1924 sampai 1943, jabatan Bupati Kudus dipegang oleh Raden Panji Tumenggung Hadinoto. Beliau adalah kepala pemerintah daerah di bawah sistem kolonial Hindia Belanda. Ya, ia merupakan otoritas lokal yang menjalankan kebijakan penataan ruang tersebut di wilayah Kudus. Proses pemindahan pusat kota dan aktivitas dari alun-alun lama ke lokasi baru di Simpang 7 sekarang di bawah kepemimpinan Raden Panji Tumenggung Hadinoto berlangsung secara bertahap selama kurang lebih 7 tahun ya guys. Untuk yang pertama dimulai dari awal perencanaan di tahun 1929 oleh usulan dari Dewan Belanda. Di tahapan kedua ada tahap regulasi di tahun 1933. Di tahun ini keluar kebijakan resmi yang melarang aktivitas perdagangan di area alun-alun yang lama. Pada tahun inilah mulai disusun rancangan konstruksi pasar dan tata kota di area alun-alun baru Simpang 7 Kudus oleh arsitek ternama Insinyur Thomas Karsten. Dan proses ketiga adalah proses realisasi fisik. Pada tahun 1936, kawasan Simpang 7 Kudus resmi menjadi alun-alun baru kota Kudus yang berfungsi sebagai mana alun-alun yang lama. Eits, masih ada pertanyaan yang ketiga yang tentunya sangat penting untuk kita bahas. Pertanyaan yang ketiga, teori konspirasi dan apa alasan pemerintah memindahkan alun-alun. Secara historis, pemindahan ini didorong oleh kebutuhan modernisasi kota oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa Bupati Raden Panji Tumenggung Hadinoto. Antara lain untuk mencegah kerusakan fasilitas, modernisasi infrastruktur, dan zona kota. Tapi, beberapa sejarawan dan budayawan melihat pemindahan ini bukan sekedar urusan tata ruang, melainkan upaya halus untuk mengubah identitas kota yang antara lain melemahkan simbol Islam, polarisasi sosial, dan pergeseran karakter. Kita simpulkan bersama ya bro. Oke bro, pemindahan alun-alun dari kaki menara jantung Simpang 7 bukan sekedar soal tata ruang atau memecah kemacetan. Ini adalah cerita panjang persimpangan zaman antara menjaga sakralnya tradisi di Kudus dan mengejar modernitas di pusat kota baru. Meski pusat keramaian telah berpindah, jejak sejarahnya tetap abadi, mengingatkan kita bahwa identitas sebuah kota tak akan hilang hanya karena sebuah garis batas wilayah yang berubah. Gua Mutakin pamit undur diri, jangan lupa absen dan mari kita diskusi di kolom komentar. Jika lo suka video riset sejarah kayak gini, jangan lupa subscribe ya, biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.
Langkahnya mengukir jejak yang tak beku. Peta lama jadi saksi bisu tentang jiwa yang tak pernah ragu. Dari timur ke barat ia melangkah, membelah kisah yang hampir punah. Mahkota Mirza perkasa, petualang sejarah dunia, menggenggam waktu, menantang takdir, namanya abadi takkan tergilir. Mahkota Mirza perkasa, di antara legenda yang bernyawa, setiap jejak jadi cerita yang hidup sepanjang masa.